Selamat datang di channel Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu modul pada aplikasi Sakti, di antaranya mengenai bisnis proses dan keterkaitan dengan modul lain pada aplikasi Sakti ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang modul anggaran. Jadi, apa saja yang perlu diketahui dari modul anggaran? Pengertian, ruang lingkup, rule, data input, data output, fitur baru, alur penyusunan, dan alur penyesuaian. Yuk kita mulai! Pengertian modul anggaran. Modul penganggaran adalah modul yang memuat proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode 1 tahun anggaran. 3. Ruang lingkup modul penganggaran. Ruang lingkup modul penganggaran terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, fungsi penyusunan standar biaya keluaran, meliputi SBK total dan SBK indeks. Yang kedua, fungsi penyusunan anggaran, yang meliputi belanja, pendapatan penerimaan, informasi BLU, informasi falas atau PHLM, perhitungan KPJM, serta data pegawai. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyusunan rencana penarikan dan penerimaan, yang meliputi POK dan perencanaan halaman 3 DIPA, summary akun, dan AFP per bulan. Selanjutnya, role dalam modul penganggaran. Role yang pertama yaitu operator modul penganggaran. Operator modul penganggaran berwenang untuk membuat RKA Satker, mencetak RKA Satker, lampiran RKA Satker, dan lampiran blokir, mengirim ADK RKA Satker, merekam data POK, data pegawai, dan rencana kas harian, menayangkan rencana penarikan pendapatan penerimaan, dan mengakses data referensi. Role yang kedua yaitu validator modul penganggaran. Validator modul penganggaran berwenang untuk validasi data belanja dan pendapatan penerimaan, validasi data POK, serta validasi data perencanaan kas harian. Role yang ketiga yaitu approver modul penganggaran. Approver modul penganggaran berwenang untuk approval data belanja dan pendapatan penerimaan, approval data POK, serta approval data perencanaan kas harian. Selanjutnya kita akan membahas data input. Data input meliputi yang pertama, arsip data komputer, terdiri dari GPP dari aplikasi gaji, backup data RKA KL tahun lalu, ADK DIPA, serta referensi Krisna DJA. Input dokumen meliputi DIPA petikan, serta KAK dan dokumen lainnya. Input yang ketiga yaitu input data internal Sakti, meliputi kwitansi bon, kontrak, SPP resum tagihan, realisasi SP2D, serta data pegawai atau supplier. Berikutnya, kita akan membahas tentang data output. Yang pertama yaitu output arsip data komputer. Output ADK meliputi usulan DIPA revisi serta usulan SBK level unit. Output yang kedua yaitu output dokumen. Output dokumen meliputi konsep RKA KL serta konsep petikan DIPA. Output yang ketiga yaitu report.
meliputi lampiran RKA Satker, AFP, monitoring DIPA, laporan alokasi anggaran, serta laporan pagu DIPA. Output yang terakhir yaitu output data. Output data hanya terdiri dari pagu DIPA atau COA. Berikut fitur-fitur baru yang ada di modul anggaran. Pencatatan histori kertas kerja dan DIPA. Pembentukan COA pada saat transaksi DIPA untuk perhitungan FA yang dipengaruhi juga oleh informasi dari modul bendahara, komitmen, dan pembayaran. Proses locking pagu pada saat proses revisi pagu anggaran. Penerapan rule operator dan approver KPA. Penggabungan informasi RUH pendapatan dengan rencana penerimaan. Perhitungan otomatis halaman 3 DIPA dari POK. Perhitungan pergerakan AFP dari POK dan mengambil informasi langsung dari modul pembayaran, bendahara, komitmen, dan GLP. Penerapan metode konsolidasi kertas kerja RKA-KL pada level unit. Pengiriman data usulan revisi dan RKA ke 1 DCA secara otomatis. Pengiriman data DIPA secara otomatis dari SPAN ke Sakti. Siklus penyusunan anggaran RKA-KL awal dan DIPA awal. Siklus penyusunan anggaran RKA-KL awal dan DIPA awal. Pada tingkat Satker, Satker memilih status histori. Status histori sumber dan tujuan yang dipilih adalah RKA-KL awal. Selanjutnya, Satker melakukan rekam ubah hapus RKA yang nantinya akan di-approve dan dikirim ke unit. Di tahap ini, status pembuatan COA tidak aktif. Selanjutnya, di tingkat unit memilih status histori sumber dan tujuan RKA-KL awal. Unit lalu memilih RUH RKA Satker di bawahnya, meng-approve dan mengirim informasi ke DCA. Terakhir, alur kembali ke tingkat Satker. Satker memilih status histori sumber dan tujuan RKA-KL awal. Satker akan menerima ADK DIPA dari SPAN dan status pembuatan COA telah aktif. Siklus revisi anggaran. Siklus revisi anggaran terdiri dari 2 siklus. Yang pertama yaitu siklus DIPA revisi kewenangan Kanwil atau DCA tanpa blokir. Di tingkat Satker, Satker memilih status histori sumber DIPA awal atau DIPA revisi dan memilih status histori tujuan usulan DIPA revisi. Satker lalu melakukan rekam ubah hapus usulan DIPA dan dikirim ke SPAN. Di tahap ini, status pembuatan COA tidak aktif. Tahap selanjutnya, Satker memilih status histori sumber dan tujuan DIPA revisi. Satker akan menerima ADK DIPA revisi dari SPAN dan status pembuatan COA telah aktif. Siklus revisi anggaran yang kedua yaitu siklus DIPA revisi kewenangan Satker. Satker memilih status histori sumber, DIPA awal atau DIPA revisi, dan status histori tujuan, usulan revisi Satker. Satker lalu melakukan rekam ubah hapus DIPA yang selanjutnya akan di-approve. Terakhir, Satker menekan revisi pembuatan COA dan status pembuatan COA telah aktif.